Selamat datang di Wibu Center, tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Kali ini kita akan membahas Raja Naga yang terisekai menjadi manusia. Bagi kalian yang sedang menonton, pastikan di kecepatan 1,25 atau ke 1,5 soalnya video ini kecepatannya saya lambatin. Jadi selamat menikmati alur cerita manhwa Raja Naga yang terisekai menjadi manusia. Kemudian Shin berpindah di rumah sakit akademi. Di situ Tuanka sedang diobati oleh Pak Dokter. Tuanka mengatakan kalau ia habis latihan sparring sama murid-muridnya dan ia terlalu berlebihan. Jadinya ia dan murid-muridnya mengalami luka yang cukup banyak. Gray dan Ray ada di situ. Mereka sedang terbaring lemas. Tapi Ray masih kepikiran dengan suara yang ada di dalam makam itu. Suara itu mengatakan kalau si Ray masih lemah. Siapa yang ngomong kayak gitu ya? Apa naga kelas atas? Wah, nggak tahulah, nggak jelas. Hei, ini semua gara-gara kau, Gray. Kau hampir membuat kita semua dikeluarkan dari akademi. Untung ada Tuanka yang membantu. Kalau tidak, nyawa kita sudah diseruduk sama banteng Minotaur. Gray pun minta maaf. Saat itu, ia tidak bisa mengontrol pikiran dan tubuhnya. Ia seolah-olah digerakkan oleh seseorang dari jauh. Tapi ia sendiri tidak tahu siapa orang tersebut. Ia cuma ingin mencari tahu apa yang memanggilnya. Kemudian Mong menjelaskan, ia menjelaskan sesuatu yang baru ia baca dari buku perpustakaan. Dalam buku ini dijelaskan kalau monster Minotaur itu memiliki skill hipnosis. Ia bisa menghipnosis sasarannya dari kejauhan. Lah, Minotaur punya skill hipnosis? Apa benar? Ray dan Gray langsung kaget dengan penjelasan dari Mong. Emang ada ya monster Minotaur bisa menggunakan hipnotis? Dalam buku yang dibaca sama Mong yang berjudul Cursed of Labyrinth Temple, di situ diceritakan kalau ada seorang putri bangsawan yang menikahi monster kerbau. Pasangan itu merupakan pasangan haram yang diperangi oleh raja kerajaan tersebut. Dan ternyata dari hubungan haram itu lahirlah seorang bayi Minotaur. Ia merupakan bayi setengah manusia dan setengah kerbau. Sang raja yang mengetahui bayi tersebut langsung mengurungnya di sebuah labirin. Ia tidak mau kalau bayi ini diketahui oleh kaum bangsawan lainnya karena bayi itu adalah aib bagi kerajaan. Seiring bertambahnya usia, sang Minotaur bertambah dewasa dan ia bertambah kuat. Kekuatannya melebihi monster-monster yang ada di dalam labirin. Bahkan ia mendapatkan skill hipnosis dari perjalanannya untuk keluar dari labirin tersebut. Para penjaga labirin mulai terkena serangan hipnotis dan itu membuat mereka menjadi gila. Mereka kehilangan kewarasannya. Gray jadi merasa sedih dengan kisah sang Minotaur. Ternyata ia cuma ingin keluar dari labirin. Ia jadi merasa bersalah dah. Aku sangat jelas mendapatkan mimpi seorang wanita dan seseorang yang tidak jelas minta tolong untuk memasuki labirin. Apa mimpi itu dari orang tua si Minotaur ya? Tanya Gray. Ya mungkin itu bagian dari hipnotis si Minotaur yang merindukan orang tuanya. Jawab si Mong. Akan tetapi Ray malah bingung. Kalau memang suara yang mengendalikan Gray adalah suara Minotaur, lantas suara siapa yang menyebutnya masih lemah? Lah, malahan pusing dah si Ray itu. Kemudian Tuanka datang, ia memberitahu kalau dokter yang merawat mereka telah memberikan resep. Resepnya cuma istirahat selama seminggu. Pulihkan diri sendiri karena luka yang dialami oleh kalian semua cuman luka-luka biasa saja. Kalau Anda Tuanka, apa Anda baik-baik saja? Tanya Ray.
Aman bocah, aku cuman mengalami patah tulang rusuk. Semuanya sudah diatasi sama dokter. Jadi kau tidak perlu mengkhawatirkan aku. Aku ini gurumu, bukan bocah kayak kalian. Yang jelas, dalam seminggu ini kalian harus keluar dari sini karena banyak tugas yang harus kalian kerjakan. Waduh, dah, tugas apa Anda? Tapi Tuanka, apa kau mendapatkan kristal dari monster Minotaur itu? Apa kita juga mendapatkan bagian dari kristal tersebut? Tanya Ray. Buset, ini bagianku, bodoh. Kau pikir menyelamatkan nyawa kalian itu gratis? Aku juga perlu dibayar. Aku perlu membayar rumah sakit ini. Kalian itu harusnya sadar dari tadi, tahu. Dasar murid-murid perhitungan. Teriak Tuan K marah-marah. Sudah, jangan macam-macam lagi. Segera tidur, aku lagi banyak urusan. Maaf Tuan K, aku mau tanya satu hal lagi. Kami sudah memasuki gerbang merah secara diam-diam, tapi kenapa Anda bisa mengetahui keberadaan kami? Apa Anda memasang alat pelacak di tubuh kami? Mana ada hal seperti itu. Setiap murid punya pengintai yang selalu berada untuk mengawasi kalian semua. Jadi, dari awal kalian sudah kami awasi. Jadinya, untuk mengetahui keberadaan kalian itu sangat mudah. Walah pengintai. Jadi dari awal aku sudah diintai. Jangan-jangan aku sekarang tidur juga diintai. Akademi memang mengerikan. Kalau kayak gitu dari awal kita memang sudah diketahui untuk memasuki penjara gerbang merah. Dasar kau Grey. Awas saja kalau aku dikeluarkan dari akademi. Kau bakal aku hantui sepanjang hidupmu. Kenapa jadi aku dah? Tidak usah dipikirkan, tidur aja. Sembuhkan luka-luka kalian dan kembali belajar. Ucap Tuanka kepada murid-muridnya. Ray jadi kepikiran dengan keberadaannya di akademi. Akademi bukanlah tempat sembarangan. Mereka sudah mengetahui rekam jejak dari setiap murid. Aku jadi merasa kecil berada di sini. Di saat sedang tidur-tiduran, Ray melihat skill barunya yang ia dapatkan saat melawan Minotaur. Ia masih bingung dengan cara penggunaannya. Soalnya skill ini cuma memiliki kemampuan untuk menyerap elemen. Ray tidak mengetahui apa itu elemen. Ia baru paham tentang sistem kerja kekuatan manusia. Ray baru mempelajari ki tubuh dan aura tubuh. Itu saja sudah bikin pusing. Sekarang malah mendapatkan skill absorb elemen. Apa maksudnya dah? Karena bingung jadinya di skip dulu aja. Ray pun melihat Grey yang sedang tidur. Ternyata Grey sudah tidak mengigau lagi. Sepertinya memang benar kalau mimpi Grey itu berasal dari hipnotis Minotaur. Itu artinya ada entitas lain di penjara gerbang merah itu. Siapa dia? Ray tidak tahu dan scene pun berpindah. 1 minggu kemudian, saat ini di Gojo Material Art, Ray sedang melatih kekuatan ki-nya yang sekarang ia gabungkan dengan gigitan pedang. Wah, udah kayak Zoro aja ini, pakai pedang digigit. Tetua Gojo merasa senang dengan perkembangan Ray. Ia sudah bisa menguasai teknik pukulan ki tubuh. Dan lagi, ia menggunakan keanehan pedang yang digigit. Itu sudah cukup eksentrik. Tetua Gojo, apa menggigit pedang ini salah? Aku merasa dengan menggunakan pukulan dan gigitan pedang, maka seranganku akan menjadi ganas. Apa menurutmu aku harus mengganti gaya bertarungku? Itu kekuatanmu, Ray. Kau harus menggunakan gaya bertarungmu sendiri. Aku tidak akan melarangmu berekspresi. Tapi yang jelas, dengan kekuatanmu sekarang, aku bisa memberimu sesuatu yang spesial. Kau harus mendapatkan hadiah spesial dariku. Ucap Guru Gojo kegirangan.
Kemudian tetua Gojo mencari sesuatu dari lemari penyimpanannya. Ia sangat excited untuk memberikan Rei hadiah yang spesial. Rei malah jadi bingung melihat kelakuan gurunya itu. Memang orang tua punya pikirannya sendiri dalam berekspresi. Tetua Gojo mendapatkan apa yang ia cari. Itu adalah Turtle Fish, sebuah sarung tangan berarmor yang terbuat dari kristal bis level menengah. Wah, mantap. Tapi ini kebesaran, guru. Ini juga berat. Aku tak bisa menggunakannya, guru. Tapi setelah digunakan sama Ray, turtle fish-nya langsung menyesuaikan ukuran dengan tangannya Ray. Sarung tangannya mengecil. Wah, mantap dah. Bisa mengecil dengan otomatis. Sarung tangannya jadi tidak terlalu besar dan sudah pas digunakan oleh Ray. Mantap, ringan dan elegan. Aku jadi bisa menggunakannya dengan leluasa. Apa ini terbuat dari kristal Beastmaster? Ini malah jadi terasa ringan sekali. Apa ini ada kekuatan monster beast di dalamnya? Tanya Ray penasaran. Ya iya dong. Ini Gigantes Turtle. Monster beast tingkat menengah. Sarung tangan ini terbuat darinya. Kau harus bangga karena mendapatkan hadiah ini dariku, Ray. Tapi aku tidak akan memberikannya secara gratis. Kau harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sarung tangan ini secara penuh. Aku harus melakukan apa, Tetua Jojo? Apa aku harus membayarnya? Aku tidak punya uang, Ketua Jojo. Emangnya aku butuh duit apa? Aku ingin kau mengikuti kompetisi pertarungan konstituen yang akan diadakan setahun sekali. Jadilah 10 besar di antara mereka dan kau akan mendapatkan turtle fish secara gratis. Oke dah, siap Tetua Gojo. Aku akan menyukainya. Kau suka turtle fish? Bukan, aku suka pertarungannya. Lah, malahan. Selain turtle fish, kau juga harus membeli armor untuk melindungi tubuhmu. Sayangnya, aku tidak punya armor. Kau harus membelinya di Blacksmith Academy. Waduh dah, gaswat. Mana uang menipis lagi. Kemudian Ray datang ke Blacksmith Academy. Ia mau membeli plot armor untuk mengikuti pertarungan konstituen. Dan ternyata mahal banget harganya. Untuk satu set armor dibutuhkan 100 kristal beast. Wih, mahal banget bro. Bisa dikurangi nggak? Walaupun kau itu murid akademi, tapi tidak ada diskon untuk barang berhargaku ini. Aku tidak mau menyerahkan hasil karyaku dengan uang receh. Aku maunya 100 kristal beast. Tenang saja, aku tidak peduli dari mana kau mendapatkan kristal beast. Aku tidak akan melaporkan apapun kepada pengawas. Yang penting, aku dapat kristal beast, bos. Waduh, Ray jadi curiga itulah. Tapi mau bagaimana lagi? Ia harus memberikan kristal beast yang ia dapatkan. Kristal beast yang ia simpan di item box. Yang sebelumnya ia dapatkan dengan berburu. Waduh, semoga saja yang dikatakan itu benar ya. Dan ia tidak dilaporkan sama pengawas. Ray pun memberikan 100 kristal beast yang ia simpan di item box. Ini kristal beast yang ia dapatkan secara ilegal. Ia tidak mau ketahuan sama guru pengawas. Buset dah, ruwet amat urusannya. Beli armor doang malah kayak gini. Si Blacksmith pun mengambil bayaran dari si Ray. Ia sangat berterima kasih kepada Ray. Ia akan segera membuat armor yang dipesan sama Ray. Ray cuma bisa menggerutu. Ia merasa diperas oleh Blacksmith ini. Rasanya harga plot armor itu palingan cuma 50 kristal beast dah. Ini malah disuruh bayar 100 kristal beast. Kenapa harganya naik 2 kali lipat? Kemudian ada seorang cewek yang mendatangi Ray. Ray menoleh, ia melihat cewek itu, dan ternyata itu Sylvia.
Walah, kenapa dia dandan menor seperti itu? Emangnya mau kondangan? Ray, kau sedang apa? Tanya Sylvia lirih. Tapi Ray langsung mendekati Sylvia. Ia mau curcol. Ia habis diperas sama si blacksmith. Ia membeli plot armor tingkat menengah, tapi malahan dipakai dengan harga 100 kristal. Ia merasa ditipu. Kau harus hati-hati dengan blacksmith itu, Sylvia. Ucap Ray bisik-bisik. Mendengar itu, Sylvia langsung protes sama si blacksmith. Ia malah marah-marah sama si blacksmith yang menagih uang lebih sama si Ray. Si blacksmith pun bertanya, apa urusannya dengan Anda? Kau harus bekerja dengan jujur atau keluarga Haiti akan menutup usahamu ini. Ucap Sylvia tegas. Mendengar kata keluarga Haiti, si blacksmith langsung ketar-ketir. Ia malah beralasan dengan berbagai macam alasan. Ray yang melihat itu jadi ingat apa kata Sebastian saat melawan Sebas. Ia pernah berkata, kalau seorang swordman yang berasal dari keluarga swordman, maka ia adalah swordman sejati. Tapi jika seorang keluarga petani mau menjadikan anaknya swordman, maka dia tetaplah petani. Dia bukan swordman sejati. Ya, ini masalah privilege gitu ya. Dan akhirnya Ray pun diberikan uang kembalian sebanyak 50 kristal bis dan diskon 10%. Jadinya duitnya balik 60 kristal bis. Mantap. Mendapatkan bantuan dari bangsawan memang keuntungan yang nyata. Karena tidak mau dianggap utang budi, Ray pun memberikan kristal bis yang bagus untuk Sylvia. Ray memberikan kristal bis tingkat menengah, yaitu kristal bis beruang Wally. Ini beruang yang ia kalahkan saat perjalanan menuju akademi. Melihat kristal bis beruang Wally, Sylvia malah deg-degan. Ia langsung memerah. Ya, ia malah panik mendapatkan hadiah dari Ray. Malahan salting sendiri. Ray pun berterima kasih karena sudah dibantu dan ia pamitan karena ia ada keperluan lainnya. Sylvia yang mendapatkan hadiah kristal bis beruang Wally langsung menjadi senang kegirangan. Kristal ini adalah harta berharga dari orang yang ia sukai. Ia akan menyimpannya seumur hidup. Tidak akan ia gunakan, akan ia simpan. Keesokan harinya, di tempat Blacksmith Academy, plot armor yang dipesan sama Ray sudah jadi. Ray melihatnya dengan senang. Ini plot armor pertamanya. Mantap, keren banget, bos. Dengan plot armor ini, Ray bisa menjadi hunter monster beast tingkat atas. Mantap, aku bisa mendapatkan kristal beast dengan kualitas high rank. Top dah. Kemudian di suatu tempat, ada tetua yang membicarakan tentang keberhasilan bocah-bocah sabuk hitam yang keluar dari penjara merah hidup-hidup. Seharusnya bocah-bocah itu sudah binasa dan menjadi bahan makanannya para minotaur. Malahan mereka masih hidup. Dan di situ ada kesatria yang sedang memberi laporan terkait bocah rambut merah yang berhasil keluar dari penjara gerbang merah. Si kesatria merasa bersalah karena telah membiarkan guru K memasuki labirin dan mengalahkan minotaur. Seharusnya hal tersebut bisa dicegah. Sudahlah, kita melangkah saja ke rencana selanjutnya. Aku sudah muak melihat para anak jelata yang masih hidup dengan memegang pedang. Tidak ada keturunan murni kesatria dalam jiwa mereka. Laporkan saja rencana pengangkatan kesatria Delbert. Siap, Master. Delbert sedang dalam pengujian. Dia belum sepenuhnya mampu untuk mengemban tugas. Kita sudah tidak punya kandidat lain, hanya dia yang sekarang memegang teguh prinsip keturunan murni seorang kesatria. Percepat masa pengujiannya, kita tidak bisa menunggu lebih lama. Siap, Master, akan kami percepat pengujiannya. Tapi, Master,
Apa anak-anak itu akan dibiarkan seperti ini? Kalau mereka dibiarkan, salah satu di antara mereka akan menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Kau pikir aku akan diam saja, ha? Cepat jalankan tugasmu, ucap sang tetua dengan wajah penuh amarah. Kemudian Shin berpindah di lokasi Mountain Forest, tempat berburu para murid akademi. Kelompok Ray sekarang sedang berburu. Mereka mau meningkatkan kekuatan mereka dengan berburu monster beast tingkat menengah. Semuanya sudah membeli plot armor, jadinya mereka semua diizinkan untuk berburu monster beast tingkat menengah. Ian bertanya kepada Ray, apa Ray memiliki kekuatan baru? Soalnya Ray menggunakan sarung tangan yang hebat. Itu sarung tangan yang dibuat dari kristal beast. Keren banget. Gak juga sih, biasa aja. Ini cuma dipinjam sama guru Gojo. Ayolah bro, kau itu hebat banget. Aku tidak menyangka kau bakal memiliki plot armor yang lengkap disertai senjata armor fist. Ini hebat sekali bro. Lagi asik ngobrol, Martha malah mau pamitan. Ia akan mencari lokasi yang tepat untuk membantu rekan-rekannya sebagai seorang pemanah. Dia kan pemanah ya, jadi dia butuh lokasi yang lebih tinggi. Oke siap Martha, hati-hati ya Martha, ucap Sylvia. Kemudian Sylvia mengatakan kalau kristal beast yang diberikan Ray kemarin telah dijadikan tameng. Ini tameng tingkat menengah dari kristal beast beruang woolly. Pasti sangat kuat. Maaf Ray, aku menjadikannya tameng. Apa kau marah dengan apa yang aku lakukan? Santai saja, kau terlihat hebat dengan tameng ini. Dan lagi, kau akan semakin hebat menjadi seorang pemimpin dengan plot armor dengan kristal beast tingkat menengah. Kau akan semakin hebat Sylvia. Aku akan mencarikan kristal beast tingkat menengah lainnya. Kau tunggu saja Sylvia, ucap Ray kegirangan. Yang mana itu membuat Sylvia jadi kesemsem. Walah, malahan mau dicari kristal beast itu sudah luar biasa. Dan akhirnya mereka jadi terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang memadu kasih. Malahan dilihat sama temen-temennya. Gak enak banget liatnya dah, ucap Dean. Kau sudah berapa tahun meninggalkan desa? Aku rasa kau sudah melupakan adikku dan menggantikannya dengan Sylvia. Kau memang laki-laki sejati, Ray. Apa maksudmu, Gray? Kau lagi ngomong apa sih? Hei, dari dulu kau memang tidak peka dengan urusan cewek. Bikin pusing aja memiliki teman kampung sepertimu. Ini orang ngomong apa sih, gak peka apanya. Aneh bener si Gray, ucap Ray dalam hati. Kemudian muncul monster capung raksasa. Ada dua monster capung raksasa. Dean dan Mo sudah bersiap untuk mengalahkan monster capung itu. Itu cuma monster tingkat terendah. Gampang lah ngalahinnya. Tapi di sisi lain, muncul monster capung raksasa lagi. Waduh, gaswat malah jadi banyak. Ray langsung menggunakan mata naga. Ia mendeteksi di mana saja monster capung muncul. Dan ternyata tidak terlalu banyak. Ini sih bisa diatasi sama teman-temannya. Dean dan Gray pun langsung menghancurkan beberapa capung raksasa. Mereka dengan mudah mengalahkan capung itu. Mong juga mengalahkan capung raksasa. Ia sekali serang bisa mengalahkan 4 sekaligus. Mantap. Tapi ada sesuatu di belakang Mong. Itu monster apa ada? Malah muncul di tanah. Mong, lari dari situ, Mong. Teriak Ray yang melihat monster besar di bawah tanah. Mendengar peringatan Ray, Mong langsung melompat. Ia langsung refleks menghindari serangan dari monster besar yang menyerangnya dari bawah tanah. Itu adalah kumbang tanah, monster tingkat menengah yang memiliki pertahanan yang kuat. Hati-hati kalian semua,
Monster ini memiliki armor yang sangat tebal, ucap Mong menjelaskan. Dan oke, kini giliran Dean yang menyerang kumbang tanah dengan tombaknya. Ia pun mengeluarkan jurus tombaknya, yaitu First Hog Cleanse. Serangan itu langsung mengenai kumbang tanah, dan si kumbang tanah langsung terpental jauh. Tapi ternyata si kumbang tanah baik-baik saja. Ia tidak terluka sama sekali. Waduh, dah beneran ini pertahanannya kuat banget. Dan yang melihat itu jadi kaget. Serangannya tidak mempan. Padahal itu serangan yang sudah diberi aliran ki tubuh. Tapi masih tidak terluka sama sekali. Buset dah. Dan ternyata ada banyak kumbang tanah yang muncul. Mereka langsung mengepung Ray dan teman-temannya. Gray berusaha untuk melawan si kumbang tanah, tapi gagal. Pertahanannya terlalu kuat. Gray jadi merasa dirinya lemah. Ia belum berkembang sama sekali, gaswat. Sedangkan di posisi Martha, ia malah ketahuan. Ia sedang bersembunyi untuk membidik, malah dikejar sama kumbang tanah. Sylvia akhirnya membantu Martha. Ia berusaha melindungi Martha, dan sekarang Sylvia dan Mong serta Dean langsung terpojok. Mereka tidak bisa mengalahkan kumbang tanah satupun, jadinya mereka tidak bisa bergerak. Mereka tertahan, akan tetapi terlihat ada kumbang tanah yang terbang. Ternyata kumbang itu diserang sampai kehilangan nyawanya. Dean kaget melihat itu. Ternyata itu Ray. Ia telah menguasai penggunaan Battle Fist Starter dan tangannya langsung menyala karena diberikan Ki Aura. Mantap, keren bro. Dan oke, sekarang saatnya untuk serangan berikutnya. Higen! Pukulan api meluncur dan itu langsung menumbangkan satu kumbang tanah. Serangan pukulan api kembali diluncurkan, tumbang lagi satu kumbang tanah. Dan akhirnya banyak sekali kumbang tanah yang binasa. Mereka semua dihancurkan oleh Ray satu persatu. Sungguh sangat mudah bagi Ray karena Ray telah menguasai Battle Fist Turtle. Mong dan Dean melihat itu jadi kegirangan. Mereka sangat senang melihat Ray tumbuh menjadi sangat kuat. Satu kali serangan langsung musnah. Keren bro. Tapi selain senang, mereka berdua juga iri. Sepertinya mereka salah memilih klub sekolah. Harusnya mereka datang ke martial art seperti Ray. Jadinya mereka bisa kuat seperti Ray. Tapi di sini Ray memiliki batas atas kekuatannya. Ia tidak bisa terus-menerus mengeluarkan aura ki miliknya. Ini memakan banyak energi. Ia harus berhemat. Dan akhirnya Ray cuma menahan gerakan si kumbang merah. Ia berteriak kepada Mong kalau Mong harus mengalahkannya juga. Jangan diam doang. Martha langsung gercep. Ia langsung memanah ke arah kumbang tanah. Dan kemudian diikuti Sylvia. Ia melihat anak panah yang menancap dan bersiap dengan tameng kuatnya. Dan kemudian cerong. Anak panah ditekan sekuat tenaga dengan tameng Sylvia. Dan langsung tembus. Tumbang dah si kumbang tanahnya. Kerjasama Martha dan Sylvia langsung ditiru sama Mong dan Dean. Mong menancapkan besi kecil yang tajam, kemudian Dean dengan hantamannya langsung membuat benda kecil itu tembus. Jos, tumbang lagi kubang tanahnya. Dan sekarang giliran Ian. Ia mengambil capitan kubang tanah, kemudian ia menjadikannya sebagai senjata dan langsung ditembus. Mantap, kuat banget si Ian. Dan akhirnya semua kumbang tanah telah beres dihancurkan. Tidak ada sisa lagi kumbang tanah yang telah menyerang. Semuanya kehilangan nyawanya. Mong sudah mendapatkan kristal bis dari kumbang tanah. Itu kristal bis tingkat menengah.
Mantap. Dean juga mencarinya. Ia juga mau kristal bis tingkat menengah. Ray juga mendapatkan kristal bis dari kubang tanah dan ia langsung menyerapnya. Akan tetapi, Ray menyadari sesuatu. Ia menyadari bahaya mengincarnya dan terlihat ada burung api yang menyebar. Kenapa burung-burung itu ada di sini? Kenapa mereka ada di hutan? Bukannya habitat mereka ada di gunung berapi. Dan akhirnya hutan mulai terbakar. Area hutan gunung terbakar hebat. Ray menyuruh teman-temannya untuk kabur dari area hutan karena api mulai menyebar. Bahaya jika terus-menerus ada di hutan. Martha langsung mengecek kondisi kebakaran yang melanda hutan dan ternyata itu sudah di tingkat gawat darurat. Akan susah untuk kabur. Gray pun mendengarkan suara tanah. Dia mau mendengar apakah api itu disebabkan oleh monster beast atau oleh sesuatu yang lain. Karena ini sangat mencurigakan. Api di tengah hutan itu tidak normal. Ray pun menyuruh teman-temannya untuk berkumpul. Tidak mungkin kabur di saat seperti ini. Lebih baik minta bantuan pengawas saja, biar ditolongin kesatria pengawas. Sylvia langsung menghubungi pengawas dengan menggunakan kristal komunikasi. Tapi kristalnya tidak berfungsi dengan baik. Sinyalnya seperti ada yang menghadang. Apalagi ini? Kenapa jadi seperti ini? Ucap Dean kesal. Tapi Ray merasakan seseorang di tengah-tengah kobaran api. Siapa itu? Hei kalian semua, muncullah. Apa yang kalian mau lakukan? Kenapa kalian membakar hutan ini? Teriak Ray yang membuat teman-temannya bingung. Ngomong sama siapa sih Ray? Dan ternyata ada 3 orang bertopeng yang muncul dari kobaran api. Mereka langsung menatap Ray dan teman-teman Ray dengan tatapan mengancam. Dan salah satu dari mereka menatap Ray dengan tatapan kebencian. Ia begitu membenci manusia berambut merah. Mereka harus dimusnahkan. Ray, siapa mereka? Apa mereka akan menolong kita? Kayaknya enggak deh. Mereka sepertinya mengincar kita semua. Waduh, gaswat. Salah satu pria bertopeng menyuruh 2 orang bertopeng lainnya untuk menyerang duluan. Mereka disuruh untuk menahan pergerakan dari bocil-bocil pengganggu. Mau langsung diserang, ia terpental jauh karena serangan pria bertopeng. Gray juga mendapatkan serangan dari pria bertopeng, tapi ia berhasil menahannya. Ray langsung waspada, ia melawan lawan yang kuat. Pria ini adalah seorang kesatria, tidak mungkin dilawan oleh siswa akademi. Waduh, gaswat. Ray menerima serangan dari orang bertopeng juga. Ia berusaha menahannya dengan battle fist miliknya. Tapi Ray terdorong mundur. Serangannya begitu kuat. Gaswat. Sebenarnya apa mau kalian? Kenapa kalian menyerang kami? Tanya Ray marah. Hei manusia topeng, kenapa kau menyerang kami? Apa tujuanmu menyerang kami? Tanya Ray yang kesusahan menghadang serangan dari si pria bertopeng. Ray benar-benar kesulitan, soalnya pedang yang digunakan pria bertopeng adalah pedang khusus. Ini pedang amatis, yang mana ia bisa mengeluarkan magic api. Bagaimana orang ini bisa menggunakan pedang langka seperti ini? Dan lagi, siapa sebenarnya mereka? Si pria bertopeng langsung mengeluarkan magic api dari pedang amatis. Ray langsung mundur. Ia tidak mau terkena serangan ganas itu. Ia menyuruh Dean dan Monk untuk pergi dari hutan ini. Bahaya kalau terus ada di sini. Apalagi kondisi Monk sedang terluka. Harus cepat diobati. Dan ternyata Gray sedang kesulitan menghadapi pria bertopeng, yang mana ia menggunakan 2 pedang. Gray berusaha untuk menghadang semua ayunan pedang yang diluncurkan oleh pria bertopeng itu. Kemudian
Ray menyuruh Ian untuk membawa teman-temannya yang ada di situ untuk kabur, bawa mereka ke tempat aman dan cari bantuan. Aku mungkin tidak akan bertahan lama melawan ahli seperti mereka. Dan ternyata Sylvia dan Martha udah duluan kabur. Mereka memahami kondisi Ray dan segera kabur untuk mencari bantuan. Dean dan Mong juga sudah ikut kabur. Mereka akan segera kembali dengan bantuan yang mereka bawa. Dan di sini cuman ada Ray dan Gray. Mereka berdua akan menghadapi 3 orang bertopeng yang mengincar Ray. Ini menyebalkan. Padahal aku mau dapat duit banyak ini, ucap Gray. Orang bertopeng yang menggunakan 2 pedang akan melawan Gray. Ia akan membuat orang itu kewalahan. Dan Ray, ia akan melawan 2 orang sisanya. Dan wokeda si 2 pedang menyerang duluan. Gray langsung menahan serangan itu. Sedangkan Ray, ia dihampiri 2 pria bertopeng dengan senjatanya masing-masing. Waduh gawat, Ray menahan serangan pedang api, tapi ia malah diserang dari samping dengan rantai batu. Gawat dah, bahaya. Tapi Ray langsung mundur ke belakang. Ia berhasil menghindari serangan rantai besi itu. Tapi si pedang api mau menyerang Ray dari belakang. Ia sudah bersiap untuk mengayunkannya. Tapi Ray menarik rantai yang dilempar oleh si pria bertopeng. Yang kemudian si pedang api tidak bisa mengenai Ray. Karena Ray langsung melompat dan menggunakan pijakan rantai besi. Dan lagi-lagi serangan rantai besi dihembuskan. Dan itu langsung mengenai Ray. Ray kesakitan dan ia langsung terlempar ke belakang. Ray pun berusaha untuk tetap waspada. Bahaya kalau ia terjatuh. Wah, gawat sekali kalau tidak ada armor plot. Aku sudah mengalami luka fatal. Untung sekali ada armor plot yang kuat. Walaupun jadinya retak-retak ini mah. Karena khawatir, Ray melihat keadaan Gray. Ia tidak mau teman kampungnya malah kalah di sini. Dan ternyata Gray sudah kewalahan, tangannya terluka. Ia malah mau kalah. Walahan mau kalah duluan si Gray. Ray, kau fokus saja dengan mereka. Biar aku urus yang satu ini. Aku akan berjuang dengan semua yang aku miliki, ucap Gray yang ia mengeluarkan ki aura kepada pedangnya. Si topeng 2 pedang langsung melompat. Ia meliuk-liuk ke arah Gray. Wah, cepat sekali. Gray dalam bahaya. Jika kalian memang berencana untuk mengalahkanku dan mengantarkan nyawaku ke alam baka, maka aku akan jadikan kalian makanan peliharaanku dan nyawa kalian tidak akan turun ke alam baka. Aku akan menjadikan nyawa kalian poin XP yang bernilai, ucap Ray yang mana ia mengeluarkan aura petir di sekitar tubuhnya. Dan ternyata Ray menyerap semua kristal bis yang ia dapatkan tadi. Dan semua kristal bis yang ia simpan juga diserap semuanya. Dan hasilnya evolution. Evolusi tahap pertama dibuat. Dan sistem langsung menanyakan, apakah Anda mau berevolusi? Yes, evolution. Ray langsung mengeluarkan aliran petir di sekelilingnya. Dan itu sangat banyak. Aliran petirnya banyak banget. Para pria bertopeng jadi bingung dengan keadaan Ray saat ini. Kenapa bocah rambut merah itu bisa mengeluarkan aliran petir? Jurus apa yang ia keluarkan? Dan ternyata Ray berhasil berevolusi. Tidak hanya Ray, tapi Noir, sang Shadow Wolf, juga berevolusi. Dan oke, sekarang saatnya untuk makan enak Noir, ucap Ray dengan tegas. Dan inilah wujud baru dari Ray dan Noir. Wujud evolusi pertama dari sang naga dan Shadow Wolf. Mantap, keren banget. 2 pria bertopeng sampai bingung dengan perubahan Ray yang signifikan. Ada serigala shadow lagi.
mereka baru sadar kalau si rambut merah memiliki monster beast yang dijinakkan. Dua pria bertopeng tidak takut dengan perubahan Ray. Mereka langsung menyerang Ray dengan senjata mereka. Ray kembali menghindar, dan itu ada rantai besi yang menuju ke Ray. Ray langsung waspada. Ia menyuruh Noir untuk menggigit rantai besi itu. Waduh, gaswat, si pria yang menggunakan rantai besi kewalahan. Soalnya senjatanya ditarik sama si serigala Shadow. Ray langsung menaiki Noir. Ia mengambil rantai besi. Kemudian Ray berlari dengan menggunakan Noir. Mereka memutari dua pria bertopeng sampai mereka terikat dengan rantai besi. Tapi si pedang api menjadi kesal. Ia kesal sekali karena diikat rantai besi seperti ini. Dan akhirnya ia memutuskan rantai besi itu dengan mudahnya. Wah, ternyata pedang Amastil sangat kuat, bro. Ray pun menyuruh Noir untuk melawan pria yang menggunakan rantai besi. Ia menyuruh Noir untuk menahan pergerakannya, dan Ray akan menyerang si pedang besi. Dan dah rencana dimulai. Noir berlari dengan cepat, yang kemudian Ray melompat mengarah ke pria berpedang api. Si pria berpedang api menahan serangan Ray. Serangan itu gagal mengenai si pedang api. Sepertinya pria berpedang api memiliki pengalaman bertarung yang cukup mumpuni. Soalnya ia bisa dengan mudahnya menahan serangan Ray. Dan si Noir, ia meraung mengejar si pria rantai besi yang sekarang menggunakan sabit. Noir menyerang dengan gigi tajamnya, tapi gigi tajamnya ditahan dengan sabit. Serangan Noir gagal. Kembali ke Ray. Saat ini Ray diserang dengan pedang api slash, dan pedang api tajam itu meluncur dengan cepat. Ray menghindari serangan itu dengan baik, dan ia langsung bersiap untuk menyerang si pria bertopeng pedang api. Ray menggunakan tubuhnya, ia tidak bisa bergerak cepat dengan kakinya. Jadinya, ia langsung bergaya seperti hewan kaki empat. Dan hasilnya, Ray bergerak cepat sampai-sampai si pria bertopeng kaget kalau Ray sudah ada di depannya. Ray langsung menyerang si pria bertopeng, dan pria bertopeng itu langsung mundur. Ia berusaha menahan hantaman dari si Ray, dan langsung fire slash digunakan kembali oleh topeng api, dan itu digunakan untuk menahan pergerakan Ray. Ray jadi senang mendapati dirinya bergerak cepat dengan gaya kaki empat. Rasanya seperti menjadi naga kembali. Mantap. Akan aku gunakan lagi, bro. Tapi ketika mau melawan pria bertopeng api, ada suara jeritan kesakitan. Dan ternyata itu si Grey. Ternyata Grey berhasil melukai pedang dua, dan ia berhasil menghunuskan pedangnya. Karena ini kesempatan untuk menang, Grey langsung menguatkan hunusan pedangnya. Akan tetapi, ada api besar yang mengarah ke Grey. Ray berusaha untuk memperingati Grey kalau ada serangan api di belakangnya, dan berhasil. Grey berhasil menghindari serangan itu dengan lompatan yang sangat cepat, dan ternyata api itu malah menyerang si pria bertopeng dengan dua pedang. Waduh, dah ganas. Jadi abu dah orang itu. Benar-benar tanpa ampun ini si pria bertopeng dengan pedang api. Ia malah menghantarkan nyawa rekannya ke alam baka. Grey yang melihat itu jadi merinding. Apinya sangat merusak. Ia harus berhati-hati dengan serangan api dari pria bertopeng dengan pedang api. Grey pun dengan sisa kekuatannya berusaha untuk membantu Ray. Tapi akhirnya ia tidak kuat lagi. Ia pun jatuh karena sudah tidak kuat lagi. Kau istirahat saja, Grey. Biar sisanya aku yang urus. Kau tenang saja. Aku akan jadikan mereka abu gosok. Kau diam saja dan lihat rekanmu ini bertarung. Ucap Ray dengan penuh percaya diri. Dan akhirnya Ray menggunakan pedangnya.
Ia menggigit pedangnya itu, yang ternyata itu menjadi ciri khas gaya bertarungnya. Ray kembali ke posisi 4 kaki, dan ia langsung bergerak cepat untuk menyerang si pria pedang api. Si pria topeng langsung menahan serangan Ray, tapi Ray berhasil menghuluskan pedangnya ke arah pria bertopeng pedang api. Si pria bertopeng mulai kesakitan, tapi itu tidak ada apa-apanya. Waduh, Ray bingung kenapa si pria pedang api tidak mengalami kesakitan yang fatal. Malahan ia bisa berdiri dengan tegak. Dan ternyata pria bertopeng pedang api menggunakan armor kelas atas. Ia berhasil menahan serangan Ray dengan armor kelas atas. Buset, malahan kekuatan armornya begitu keras. Ray tidak bisa menembus armor plot tingkat atas. Sia-sia sekali aku harus menyerang plot armor itu. Pedang dan battle fistku bisa rusak. Aku harus mencari celah untuk menyerang si pria bertopeng pedang api itu. Kemudian kita ke arah Noir yang sedang bertarung dengan pria sabit. Noir terus menekan si pria sabit. Ia terus menyerang menggunakan gigi tajamnya dan cakaran tajamnya juga. Tapi Noir belum bisa mengenai si pria sabit. Serangannya berhasil ditahan semua. Noir pun kesal. Ia kemudian berlari memutari si pria sabit. Ia berlari dengan cepat. Si pria sabit pun puyeng. Karena puyeng, si pria sabit mengambil rantai, dan rantai itu ia lempar ke arah Noir. Grey yang masih kesakitan jadi kesal melihat Noir kalah karena dirantai. Grey merasa harus menolong Noir dari pria sabit itu. Ia harus bangun dan menyelamatkan Noir. Dan akhirnya Noir dalam bahaya. Ia mau diserang menggunakan benda tajam. Waduh, gaswat. Dan Noir tidak bisa berbuat apa-apa. Soalnya ia tertahan dengan rantai. Tapi di situ ada Grey. Ia berusaha berdiri dan menahan serangan sabit dari Noir. Noir selamat. Aku tidak bisa membiarkan rekanku kalah, manusia topeng, ucap Grey dengan penuh semangat. Kau berisik sekali. Dan si pria sabit menghempaskan Grey. Noir juga ikut terhempas. Noir dan Grey terjatuh. Mereka sudah tidak bisa apa-apa. Tapi Grey, ia tidak akan menyerah. Ia malah memegang si pria sabit, dan ia menghalangi si pria sabit untuk mengalahkan Noir. Dan Noir langsung bergerak. Ia pun menggigit pedangnya si Grey yang tadi terlepas gitu ya. Dan wukdah, sekarang saatnya meniru Mas Ray, yang mana ia menggunakan pedang dengan menggigitnya. Kemudian pria bertopeng yang menggunakan sabit mengacungkan sabitnya. Ia mau menyerang Grey. Grey malah bertindak nekat. Ia cuma tidak mau si sabit menyerang Ray yang sedang melawan pedang api. Bahaya kalau Ray dikepung, lebih baik dirinya saja yang terluka. Akan tetapi tiba-tiba si topeng sabit kehilangan kesadarannya. Ia malah langsung pindah alam karena diserang sesuatu yang tajam. Gile, siapa yang menyerangnya? Ternyata itu Noir. Ia menggigit pedang dan menyerang topeng sabit dengan pedang yang ia gigit. Mantap, keren banget serangannya. Si sabit langsung kalah. Ia sudah dijemput malaikat pencabut nyawa. Pria bertopeng pedang api malah panik. Ia kehilangan semua anak buahnya. Waduh, gaswat. Kenapa bocah-bocah ini seperti monster yang susah dikalahkan? Ini tidak bisa dibiarkan. Karena lengah, Ray langsung melempar pedangnya ke arah pria bertopeng. Pedang itu meluncur tajam. Akan tetapi, pedangnya berhasil dihindari sama pria bertopeng. Refleksnya bisa menyelamatkan dirinya. Tapi ternyata salah. Serangan sebenarnya adalah hantaman api yang diluncurkan sama Ray. Battle Fish Fire.
langsung meluncur ke arah pria bertopeng dan itu langsung mengenai wajahnya. Topengnya pun hancur dan ketika lihat wajahnya, Ray kaget. Ia kaget karena pria bertopeng yang dia lawan adalah kesatria yang ia kenal. Gray juga mengenali pria tersebut dan ini dia pria bertopeng yang menyerang mereka berdua, yaitu Lancy, seorang kesatria senior yang menjadi pengawas sekaligus guru bagi murid yang ada di klub Swordmaster. Buset, apa yang ia perbuat? Kenapa ia mau mengambil nyawa Ray dan teman-temannya? Apa yang sebenarnya ia lakukan? Karena sudah ketahuan, Lancy pun melepas topeng yang masih ia kenakan. Identitasnya sudah diketahui, tidak ada lagi alasan untuk menutup identitas. Gray marah. Ia tidak menyangka guru yang mengajarinya aura tubuh dalam menggunakan pedang malahan adalah seorang penyerang yang mau mengambil nyawanya. Ini keterlaluan. Kau adalah senior kami. Kau bahkan sudah aku anggap sebagai guru aku sendiri. Tapi kenapa kau melakukan ini, Guru Lancy? Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Teriak Gray marah. Tanpa menjawab apapun, Lancy meluncur dengan pedang apinya. Ia mau menghunuskan pedang apinya tanpa pandang bulu. Ray panik, ia menyuruh Gray untuk menghindari serangan itu. Jangan terbawa emosi, cepat menghindar. Tapi ternyata Gray diselamatkan oleh Noir. Noir mendorong Gray supaya tidak terkena serangan Nancy. Tapi yang terkena serangan malah Noir. Noir langsung menghilang karena ia adalah hewan panggilan. Jadinya ia kembali ke penyimpanan Ray. Tapi Ray merasa khawatir, soalnya Gray terpantul jauh. Ia khawatir Gray tidak baik-baik saja. Kau terlalu mengkhawatirkan temanmu. Khawatirkan dirimu sendiri, bocah rambut merah terkutuk, ucap Lancy yang berlari dengan pedang apinya. Ray marah besar. Ia tidak menyangka bakal melawan seniornya yang tidak ia sangka-sangka. Ia tidak bisa membiarkan hal tersebut. Ray Talon, kau harus pindah alam sekarang juga. Dunia ini tidak membutuhkan makhluk hidup sepertimu. Kau tidak berguna. Kau hanyalah serangga yang terkutuk. Kau harus musnah, Ray Talon, ucap Lancy yang ia menghunuskan pedangnya kepada si Ray. Ray ternyata tidak beranjak, ia malah menerima serangan pedang api dari Lancy. Tidak hanya diterima, tapi ia juga mengaktifkan skill absorption elementer. Ray langsung menyerap elemen api yang ada pada pedang api itu dan ia berhasil. Ray berhasil menyerap elemen api dalam jumlah banyak. Waduh, dah mantap banget. Kau bodoh sekali. Api yang kau pegang akan mengalir ke tubuhmu dan kau akan menjadi abu gosok. Harusnya kau dari tadi menerima ini. Terima saja api ini, bocah rambut merah terkutuk, ucap Lancy sambil tersenyum. Wah, kau yang akan menjadi abu gosok, Lancy. Kau lihat saja apa yang akan terjadi. Api terus menyebar ke tubuh Ray dan api dari pedangnya Lancy mulai mengecil. Semuanya diserap oleh tubuh Ray. Lancy jadi bingung kenapa apinya jadi mengecil seperti ini. Apa maksudnya ini? Aneh sekali. Hei, apa yang kau lakukan kepada pedangku? Kenapa aliran kiku malah mengalir ke tubuhmu? Apa yang sudah kau lakukan, bocah terkutuk? Lah. Katanya mau menjadikanku abu gosok, malah kau menahan auramu. Keluarkan semua auramu, senior payah. Waduh, diomongin payah. Lancy marah. Ia langsung menendang-nendang Ray. Ia tidak bisa melepaskan pedangnya dari genggaman Ray. Jadinya ia menendang-nendang. Sampai akhirnya Ray terlempar ke belakang. Ia terlempar cukup jauh karena tendangan dari Lancy. Ray terdiam.
ia sudah merasa cukup dengan elemen api yang ia serap. Dan ternyata ia menggabungkan elemen apinya dengan ki aura yang ia keluarkan. Dan muncullah Ray mode Fire Demon. Api keluar dari tubuhnya. Apinya gede banget, bos, gile bener. Itu api aura tubuh yang keluar karena penggabungan elemen api yang tadi diserap sama Ray. Gile, keren banget. Kekuatan Ray melonjak drastis. Lenji yang melihat itu jadi paham kenapa rambut merah itu adalah makhluk terkutuk. Soalnya mereka itu demon. Ia jadi semakin benci dengan Ray si rambut merah. Lenci pun meluncur tajam. Ia akan menghunuskan pedang api miliknya. Ray cuman diam. Ia sudah menunggu kalau Lenci marah dan menyerangnya dengan amarah. Dan tiba-tiba, slang! Walah, pedangnya langsung lepas. Gak hanya pedangnya sih, Anda bisa melihat sendiri apa itu yang lepas. Lenci yang terkena serangan itu jadi panik. Kenapa dirinya bisa terkena serangan fatal? Dan lagi, Lenci tidak melihat serangan Ray. Serangannya cepet banget, bos. Tidak terlihat sama sekali sama Lenci. Waduh, bener-bener dah serangnya cepet banget. Lenci kesakitan. Ia teriak kesakitan karena kehilangan lengan kanannya. Ini di luar prediksinya. Tapi tidak hanya itu, Lenci langsung digenggam mukanya sama tangan Ray. Lenci langsung panik, ia keringat dingin. Senior, aku selalu menghormatimu sebagai senior. Bahkan, Grace sudah menganggapmu sebagai gurunya. Tapi kau malah berbuat seperti ini. Kau menjadikan kami musuh. Kau salah, senior. Kau salah melawan musuh yang salah. Dan sekarang kau harus menerima konsekuensi atas perbuatanmu itu, senior. Ucap Ray tanpa ampun. Dan akhirnya Ray mengalirkan aliran panas ke tubuh Lenci. Lenci kesakitan. Ia langsung berteriak kesakitan. Ray yang melihat itu tidak bergeming. Ini adalah hukuman bagi manusia yang dengan beraninya menyerang titisan Raja Naga. Kau harus menjadi abu, senior. Dan inilah yang terjadi setelah Ray mengeluarkan aliran panasnya. Lenci langsung jadi abu gosok. Ray langsung kehilangan kekuatannya. Ia sepertinya kecapean karena telah mengeluarkan semua kekuatannya. Dan Lenci, ia sudah jadi Lego. Tubuhnya sudah terlepas-lepas. Ray pun melihat ke arah Gray. Ia mau memastikan keadaan Gray yang baik-baik saja. Tapi yang ia lihat malah Tuanka. Lagi-lagi Tuanka datang menolongnya. Setelah melihat semua telah aman, Ray pun ambruk. Ia kehilangan kesadarannya. Ray sudah tidak kuat lagi dengan tubuhnya. Ray kecapean. Tubuhnya terlalu banyak mengeluarkan ki tubuh. Ray pun butuh istirahat. Dan Sim pun berpindah kembali ke akademi. Dan sekarang Ray kembali ke rumah sakit. Ia kembali dirawat di rumah sakit akademi. Dan yang menemani Ray adalah Sylvia. Ia sepertinya khawatir dengan Ray, jadinya ia menunggu Ray di rumah sakit. Sylvia ternyata tidak tidur, ia memperhatikan Ray, dan Sylvia senang ketika Ray membuka matanya. Ia sudah sadar dari pingsannya. Aku senang kau sudah bangun, Ray. Semua teman-teman merasa khawatir dengan keadaanmu. Kami semua berjaga bergantian untuk menunggumu bangun. Buset, sampai bergantian. Emangnya saya tidur berapa lama? Kau pingsan sekitar 3 hari, Ray. Waduh, lama banget. Kemudian Sylvia meninggalkan Ray sebentar. Ia mau memanggil Tuan K. Ia disuruh segera memanggil Tuan K. Jika Ray bangun, jadinya ia langsung OTW ke Tuan K.
Dan ini dia Tuanka, ia sudah sampai di kamar rawat inapnya Ray. Tapi ada yang aneh, semua teman-teman Ray ada di sini dan juga ada beberapa anak rambut merah. Walah, kenapa mereka semua berkumpul di sini? Tuanka langsung mengaktifkan magicnya, yaitu ruang kedap suara. Itu skill yang menghilangkan suara dari ruangan yang ia tandai. Skill ini digunakan supaya tidak ada yang menguping. Karena bingung, Ray langsung bertanya, kenapa semua berkumpul di sini? Apa ada yang salah? Apa ada masalah serius? Sampai-sampai semua rambut merah ada di sini. Dan benar ternyata memang semua rambut merah ada di sini. Ya nggak semuanya sih, beberapa doang. Gray juga bertanya-tanya, kenapa mereka juga dilibatkan? Sebenarnya ada masalah apa? Apa yang ingin disampaikan oleh guru mereka, yaitu Tuan K. Tuan K pun mulai menjelaskan kalau semua rambut merah telah diserang oleh seseorang dan mereka semua selamat, tapi banyak dari mereka sekarang diisolasi soalnya mereka dalam keadaan berbahaya. Termasuk dirimu, Ray. Kau adalah salah satu anak berambut merah yang diserang kemarin. Dan kau satu-satunya yang mengalami luka yang cukup parah. Apa lawanmu, seorang kesatria expert? Tidak hanya Swordmaster expert Sensei, tapi dia adalah Lensi, sang master pedang yang menjadi guru di akademi. Aku sampai shock melihat dirinya menyerangku dengan kekuatan penuh. Kalau tidak ada Gray yang bisa bekerja sama denganku, mungkin aku sudah pindah alam, Sensei. Wih, ternyata malah si Lensi, teriak Mong kaget. Para bocah rambut merah juga panik. Mereka tidak ada yang menyangka kalau penyerangannya mengincar nyawa Ray adalah senior yang menjadi instruktur. Ini sudah keterlaluan. Sebagai bangsawan, Sylvia malah tambah bingung. Ia mengira kalau yang menyerang Ray adalah Guild Kegelapan. Malahan yang menyerangnya adalah instruktur sendiri. Waduh, udah tidak aman lagi ini berada di akademi. Kemudian Tuan K menjelaskan kalau semua penyerang yang melakukan serangan kepada para anak rambut merah adalah Pure Blood Knight. Mereka organisasi yang berbeda dengan Guild Kegelapan. Soalnya Pure Blood Knight adalah keturunan yang membangun kerajaan. Mereka adalah bangsawan yang membuat kelompok rahasia bernama Pure Blood Knight. Dan salah satu ketua dari mereka adalah tetua yang ada di akademi. Waduh dah. Mulai sekarang kalian harus hati-hati karena musuh kalian berada di akademi, yaitu Guild Pure Blood Knight.